asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Babu tahrimi wasli sya'ri wal washmi wal washri wa huwa tahdidul asnan. Haramnya menyambung rambut, tato, dan washer. Washer itu menajamkan gigi. Menyambung rambut, kalau dulu tusuk konde, kalau sekarang pakai wig, ya, rambut palsu. Tato itu memang yang sampai membekas di kulit. Kalau sebatas gambar menyerupai tato, da anggar disebutna tato, sama haram juga meski bisa dihapus. Mau yang tidak bisa dihapus atau yang bisa dihapus, itu dua-duanya haram, terkecuali orang yang tobat dari tato, ya, karena nggak mungkin itu dihilangkan. Disetrika juga semakin madorot, ya, jadi tidak jadi soal. Wal wasri itu menajamkan gigi. Ini bisa dikikir, ya, dikikir tenaun bahasa Indonesia nate, ya, ditajamkan atau direnggangkan. Kalau dirapikan bagaimana? Kalau dirapikan itu memang pertimbangan medis, pertimbangan kesehatan, silakan. Kalau hanya pertimbangan kecantikan, ya itu tidak boleh, haram. Imam An-Nawawi mengutip surat An-Nisa ayat 117-119 untuk menegaskan bahwa semua itu adalah dari setan. Jadi lelaki-lelaki, perempuan-perempuan yang menyambung rambutnya itu adalah budak-budak setan yang ditato, yang berdandannya sampai mengubah makhluk wujud fisik ciptaan Allah, itu godaan setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iyad'una min dunihi illa inatha. Tidaklah yang mereka seru dari selainnya kecuali berhala-berhala. Wa iyad'una illa syaitanan marida. Dan tidaklah yang mereka seru kecuali setan yang pembangkang. La'anahullah, Allah melaknat dia. Wa qala, dan setan itu berkata, la'attakhidanna, aku akan jadikan, min ibadika, dari hamba-hambamu, nasiban mafrudo, bagian yang sudah dipastikan. Kan sudah ada takdirnya, yang masuk neraka, yang masuk surga. Nah, ini yang dijatahkan ke neraka. Walau dillannahum, aku akan menyesatkan mereka. Walau umanniyannahum, aku akan memberikan angan-angan kepada mereka, membuat mereka berangan-angan, melamun. Wala amurannahum, aku akan perintahkan mereka. Fala yubattikunna adzanal an'am, sehingga mereka menggunting telinga-telinga hewan ternak, ya. Di Arab itu ada tradisi, jadi kalau ada unta yang sudah menghamili unta betina 10, maka itu unta istimewa, guntingnya dirawingkeun ceulina. Dan itu unta tidak boleh disembelih, tidak boleh ditunggangi, itu unta milik berhala. Nah, itu ajaran-ajaran seperti itu, ya. Termasuk sapinya, apalagi sapi yang tidak digunting tapi tidak boleh disembelih, tidak boleh apa, itu kayak agama di India, ya. Jadi tidak boleh dimakan, tidak boleh disembelih, dimakan dagingnya, tidak boleh dimanfaatkan tenaganya. Itu agama setan berarti.
Wala amurannahum, dan aku akan perintahkan mereka, fala yughayyirunna khalqallah, sehingga mereka mengubah ciptaan Allah. Nah, wajul istidlalnya di sini, mereka mengubah ciptaan Allah. Maknanya ada dua. Satu, mengubah ciptaan Allah itu mengubah wujud fisik. Ya, ini ditato, ya dikerik lalu ditempel, ya bulu mata alis palsu, sama juga bulu mata palsu, palsu ya. Termasuk kesananya ini belum zamannya Korea ya, zaman Nabi. Kalau sekarang sudah zaman Korea, oplas ya, operasi plastik ya dimancungan gitu, kemudian ceuli direbingkeun dan banyak lagi lah ya. Mata ya dibagaimanakan lah pokoknya, apalagi kalau sampai transseksual ya, transgender, yang laki-laki diganti jadi perempuan, perempuan diganti jadi laki-laki. Nah itu semuanya fala yughayyirunna khalqallah, itu adalah budak-budak setan. Yang kedua, fala yughayyirunna khalqallah itu, khalqallah di sini agama. Surat Ar-Rum ya, semalam kita baca. La tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakin aktsarun nas la ya'lamun. Jadi khalqullah itu agama. Artinya setan memerintahkan manusia sehingga mereka berani mengubah agama Allah. Hadis yang pertama dari Asma radhiyallahu anha, anna imra'atan sa'alatin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat. Ada seorang ibu-ibu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, inna ibnati asabathal hasbah." Sesungguhnya putriku ini terkena penyakit. Fatamarraqa sya'ruha, maka berguguran rambutnya, rontok, berguguran, rontok. Penyakit apa nih? Ya. Kalau diterjemahnya semacam penyakit belang, ya, hasbah. Wa inni zawajtuha, padahal aku akan menikahkannya. Jadi tradisi sekarang dan tradisi jahiliyah sama. Tradisi jahiliyah yang dulu berulang sampai sekarang. Biasa kan yang disambung-sambung itu kalau mau menikah, kalau mau pesta pernikahan, awas ini can karawin ya. Soalnya kalau saya tidak mengamati, istri saya yang sering mengamati. Pak, alisna palsu gitu ya, ibu-ibu mah apa bulu matana palsu doraka banyak. Oh gitu teh di Bandungan. Kalau ibu-ibu mah apa ya, masa cenah ini kan cenah suaminya ustad ya, udah nikah kan suaminya ustad gitu, wis teh bersalakeun mah teu apalnya da teu badami heula ya. Awas nih Kang Yazid ya. Jangan sampai nanti calon istrinya begitu. Jadi motif karena mau pesta pernikahan lalu diubah-ubah ya. Ini disambung, ini disambung, ini disambung, semua disambung-sambung. Afa asilufi, boleh nggak disambung ya? Pakai bulu mata palsu, alis palsu, rambut palsu, semua yang palsu-palsu. Kalau baju palsu mah teu naon da nyewa teman. Faqala, lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahul wasilah, Allah melaknat yang menyambungkan rambut atau yang memasangkan semua yang palsu, wal mausulah, dan yang dipasangkannya. Jadi dokter yang mengoperasi plastik dosa dilaknat, kau laknat berarti neraka. Ini yang dioperasi plastiknya juga dilaknat, dua-duanya. Ya. Nggak bisa dokter mau, saya kan nggak tahu ini dipaksa ya, ini yang mintanya ini pasien.
nggak bisa, tetap dosa. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, al-wasilah wal mustausilah, yang menyambung dan yang minta disambung. Berarti ada 3 ya. Contoh misalkan kasus ini, yang menyambungnya ibu yang minta disambung anaknya dan anaknya. Kan ini kasusnya ibu ya yang mau menikahkan putrinya, dia minta sama tukang rias pakai alis palsu, bulu mata palsu, minta unggul, dan dipasang ke nama anaknya yang memasangnya tukang riasnya. Nah ini ya, 3-tiganya dilaknat neraka ya, budak-budak setan unggul. Kok mau tambahan jeung joget dangdut nama, wah iya bahaya ya. Soalnya ada ya di jamaah sebelah tukang rias, tad cenah kumaha hukumna, nggak bisa haram, dasa paket cenah, mun kitu nya sok we dek tuluy haramna. Jawaban Ustaz sarua cenah, jawabannya si bapak cenah, heuh da sarua atuh anaknya bapak. Marukana ada keringanan dari saya ya, ternyata lebih galak ya. Dasa paket saja, semua yang minta tukang rias pasti satu paket dengan pestanya gitu. Nggak bisa riasnya unggul, dan hati-hati itu ya tukang rias. Da cenah banyak yang minta disambung halis, bulu mata palsu, doraka titik gitu, laknat ya. Jadi meskipun itu yang mintanya kan dipasangkeun ku tukang rias, nah tukang rias oge dilaknat ya. Wa an Humaid ibn Abdurrahman ibn Auf annahu sami'a Muawiyah radhiyallahu an hajj wa huwa 'alal minbar. Ia mendengar Muawiyah putranya Abdurrahman bin Auf, Humaid, pada tahun dia haji di atas mimbar. Muawiyah di sini sudah jadi khalifah ya. Wa tanawala qussatan min syar, dia mengambil kusotan min syari itu rambut palsu lah ya, atau rambut milik orang lain yang mau dipakai sambungannya, wig lah ya. Kanat fi yadi Harsi, yang dipegang oleh Harsi teh Haris ya, satpam ya. Harsi itu penjaga, ajudan ya, ajudan pengawal Harsi. Haris itu kan pengawal, penjaga. Nah, cocok. Faqala, lalu Muawiyah bertanya, ya ahlal Madinah, wahai penduduk kota, aina ulamaukum, di mana ulama-ulama kalian? Ya, ini maksudnya satu menyindir ulama, yang kedua menyindir umat. Kan ada ulama gitu, kenapa kalian? Kemana ulamanya? Dikemanakan ulamanya begitu ya. Dan saya lebih cenderung Muawiyah di sini bukan protes ke ulama, protes ke umat. Dikemanakan ulamanya? Kan ada ulama. Sami'tun Nabi sallallahu alaihi wasallam yanha an mithli hadhi, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari yang seperti ini ya. Kata Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, inilah tanggung jawab seorang khalifah ketika dia melihat kemungkaran ya, ketika dia melihat sesuatu yang tidak benar, jangan diam ya. Kalau punya jabatan, kalau punya kekuasaan, harus menjelaskan dan melarang. Jadi kan kalau kita remeh-temeh ya, masa Presiden Jokowi ngurus wig gitu ya. Tapi sampai seperti detailnya, ketika melihat ada rambut palsu, Muawiyah langsung diambil, dijadikan bahan khutbah. Kemana ini para ulamanya? Innama halakat banu Israel hina takhadha hadhihi nisa'uhum, binasanya dulu Bani Israel ini pakai rambut palsu, yang palsu-palsu ya. Sekarang hidung palsu, telinga palsu, pipi palsu, sekarang sudah ada sel punca ya.
Sel punca itu sel inti yang diambil dari plasenta kebanyakan. Satu selnya 2000, sekali nyuntik 7000, nya sabaraheun hitung. Itu dengan sel punca itu nu korodok jadi lemes deui, nu hideung jadi bodas. Yang kakinya tidak bisa berjalan lagi. Tapi ya alhamdulillah ya para ulama memfatwakan seragam termasuk MUI haram karena memang sudah masuk kategori fala yughayyirunna khalqallah, mengubah ciptaan Allah. Ujung-ujungnya nggak jauh beda dengan operasi plastik. Tentu yang dimaksud di sini kata Imam An-Nawawi bukan berarti binasanya Bani Israel oleh ini saja. Maksudnya salah satunya binasanya ketika perempuan-perempuannya itu sudah berlebihan dalam berdandan, pakai yang palsu-palsu. Ya. Itu Korea juga tinggal menunggu kehancuran. Ya, sudah banyak yang palsu dan memang sudah pada hancur. Ya. Secara kehidupannya kan banyak artis-artis yang bunuh diri. Ya. Dia terlalu terobsesi ingin memuaskan di hadapan khalayak, ya. Ternyata dia sendiri capek bunuh diri, banyak yang bunuh diri. Apalagi yang kasus rumah tangganya, seksualnya hancur, wah banyak itu. Tuh kebinasaan berawal di sana. Dan di sini juga jadi dalil ya, ini terutama santri-santri yang belajar sejarah, perspektifnya jangan perspektif orientalis. Muawiyah perang dengan Ali. Semua ulama sepakat yang benar Ali. Ya, Ahlussunnah wal Jamaah. Muawiyah salah. Tapi kata Imam An-Nawawi, salahnya Muawiyah itu salah ijtihad. Jangan kemudian memposisikan Muawiyah sebagai seperti PKI yang melawan NKRI. Tetap nih Muawiyah solih. Ya. Kalau kita lihat sejarahnya, mengapa penduduk Syam nggak mau berbaiat kepada Ali? Syam itu ya sekarang Suriah, Palestina. Kan Muawiyah gubernur di Syam, diangkat oleh Utsman. Jadi orang Syam nggak mau berbaiat ke Ali, pengennya ke Muawiyah. Kan dulu sama ya, khalifah itu bagaimana rakyat. Ya, kayak Abu Bakar kan nggak mau juga ya dibaiat ku rakyat mah, narima we. Karena Muawiyah itu soleh, dermawan, lemah lembut. Ya. Jadi akhlaknya baik, akhlaknya mulia termasuk di sini. Jadi meskipun ada clash dengan Ali, jangan kemudian kita fahami Muawiyah itu kasarnya sebagai penjahat, tidak. Tetap saja akhlak beliau sebagai seorang sahabat ya yang taat pada syariat tetap ada. Cuma ya itulah gambarannya kata para ulama, sesama orang yang solih itu tidak dijamin bebas konflik. Ya, jadi kalau kita lihat, ya haji iya soleh, tapi kok konflik? Ya itulah manusiawi. Makanya di Al-Qur'annya juga innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhwaikum. Akhwaikum kan? Al-mu'minun lagi. Jadi disebutnya mukmin, disebutnya akhwaikum ya, ikhwatul iman kan. Aslihu harus ada kesigapan kita mengislahkan rekan-rekan kita yang mukmin. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'anal wasilah wal mustausilah. Kata Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laknat perempuan yang menyambung dan yang minta disambung. Wal wasimah wal mustausimah, perempuan yang mentato dan perempuan yang ditato. Ya. Bukan berarti perempuan saja, ini hanya bayanul ghalib, penjelasan keumuman pada zaman itu rata-rata perempuan. Sok ngarobah-robah teh, tapi kalau lelaki juga demikian sama dilaknatnya, ya, kias. Kalau yang gambar-gambar tangan begitu itu enggak termasuk tato ya, yang ibu-ibu kayak orang Arab, nah henna
Ya, itu tidak termasuk diperbolehkan. Wa ibni Mas'udin radhiyallahu an qol la'anallahu al-wasimat wal mustausimat. Allah melaknat perempuan-perempuan pentato dan yang minta ditato. Wan namisat wal mutanammisat. Namisat itu bisa dua. Bisa menempel alis, bisa mengerik alis. Ya, dikerik lalu di tadi shadow. Ya pokoknya di hideungan gitu. Kalau alisnya tidak dikerik, dipotong, tidak dicukur dan tidak ditambah nggak jadi soal, ya, di warnaan biar tebal. Tapi ini an-namisat itu dicukur, ya, atau kalau tidak dicukur disambung alis. Wal mutanammisat juga perempuan yang dipasangi alis palsu itu atau dicukur alisnya. Wal mutafallijat lil husni, dan yang merenggangkan gigi-giginya, ya, menajamkan gigi-giginya untuk kecantikan. Ya, jadi ini rata-rata di sini semua kalimatnya perempuan karena memang motifnya kecantikan. Al-mughayyirati khalqallah. Nah, ini yang mengubah-ubah ciptaan Allah. Nah, dengan adanya al-mughayyirat khalqallah berarti Nabi, ya, sudah futuristik bahwa nanti tidak hanya terbatas tato, alis, gigi dan rambut. Aya namanya saawak-awak kabeh. Ya. Pipinya dago wae, gado wae kan ada, ya, biar bisa menambah ini, ya, semuanya ada, ya. Ini, ya, bisa diubah-ubah, bukan hanya yang disebutkan di hadis. Semua wajah bahkan tubuh pun, ya, punten kalau perempuan pinggulnya ingin agak besar tuh ada, ya. Naon detox nukara ditulahnya. Apal teh kalau baca berita artis we. Nah, itu semua al-mughayyirat khalqallah. Ini yang tadi dikatakan oleh iblis setan. Fala yughayyirunna khalqallah. Mereka berani mengubah ciptaan Allah. Nanti kalau di hadis yang lain ada pengecualian illa minad dawa, kecuali kalau pertimbangannya penyakit, ya, silakan. Kayak yang lumpuh misalkan disambung kakinya boleh, ya. Faqalat lahum ra'atun fi dzalik, ada seorang perempuan yang protes ke Ibnu Mas'ud. Oh, ini di kitab saya ada yang terpotong, ya. Dia protes, saya sudah baca tamat dari 2 jilidnya Al-Quran, saya nggak temukan ayat itu. Ini kan Ibnu Mas'ud mengatakan Allah melaknat. Nah, ini ibu-ibu ini asumsinya berarti Al-Quran. Mana cenah Allah dina Al-Quran? Ya. Ibnu Mas'ud menjawab, wa mali la'al'anu man la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi kitabillah. Iya kan, Rasul melaknat dan itu ada di kitab Allah. Kata Allah, wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul datang bawa kepada kalian, ambil, itu dari Allah. Dan apa yang dia larang kalian, maka berhenti. Jadi maksudnya memang yang melaknatnya Rasulullah, tapi kalau Rasulullah melaknat berarti dari Allah. Jadi ketika Ibnu Mas'ud mengatakan la'anallah, tidak otomatis itu ada di Al-Quran. Di Al-Qurannya nama ini, wa ma'atakumur rasul fakhudhu, kan kata Al-Quran apa yang Rasul ajarkan ambil. Jadi itu yang dijadikan istidlal oleh Ibnu Mas'ud bahwa
Ini semua hakikatnya dilaknat oleh Allah. Kalau dilaknat oleh Allah berarti pasti masuk neraka bareng dengan setan. Makanya tadi kan di atas di Al-Quran, la'anahullah, dia makhluk setan itu yang terkutuk. Makanya di Al-Qurannya juga minasyaitonir rajim. Ar-rajim itu al-mal'un, yang terkutuk. Siapa saja yang melakukan pelanggaran yang ada di sini, larangan-larangan yang ada di sini, berarti dia sudah menjadi budak-budak setan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Wassalatu wassalamu ala rasulinal karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.